Halo Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama membaca 5 makna Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amal agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini.
melainkan berdasarkan presiden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First. Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh memasuki bulan yang baru di tahun 2021 ini, bulan November ini Tuhan. Terima kasih kami boleh ada di minggu yang pertama di bulan November ini. Sekalipun kami masih beribadah melalui online, tetapi kami tetap bersuka cita karena Engkau hadir bersama dengan kami. Itu yang kami mau, itu yang kami perlu dalam setiap ibadah kami. Kehadiran-Mu ya Tuhan. Segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami datang menyembah-Mu. Kami datang tersungkur di hadapan-Mu. Kami bawa korban syukur, puji-pujian, doa kami di hadapan-Mu, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, dan layakkan kami di hadapan-Mu. Terimalah penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakkan kami juga Tuhan. Apabila hari ini kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus, sucikan, kuduskan, dan layakkan tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan, agar kami boleh menerima perjamuan suci-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami meteraikan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari datang sembah Tuhan saudara. Oh yarana yaralamu Shikini yaralaya namo yaralaya seke. Holy, holy, Jesus you are holy. Jesus you are holy. Bebaskan rohmu, datang sembah Dia. Haleluya. Puji nama Yesus, Allah yang kudus. Uria rabaya rabatakan nayara labaya sekere. Uria batakan nayara lamoya sekere.
terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, yeah. Yes Lord, dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah. Hatimu sama-sama katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Yesus Kristus Tuhan Raja Damai, Allah Sang Pencipta alam semesta.
Hosana, 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 in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, 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 to the King of Kings, Jesus Christ. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami di bumi seperti di sorga. Kami mau lebih lagi menari buat Engkau, memuji-muji Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang bersuka cita sama-sama dengan saya katakan amin. Woo! Berikan tepuk tangan paling dahsyat bagi Allah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua dalam keadaan yang baik, dan saya berdoa Mazmur 91 selalu terjadi dalam hidup kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Mari bebaskan rohmu, kita bersama-sama memuji Tuhan. Segala puji syukur. Shout! Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi
Yang percaya Yesus kita lah yang baik, sorekan haleluya. Tuhan Yesus baik. Yo. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Angkat jempolnya, yo. Sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan, come on, say. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sangat baik. Sekali lagi, 1, 2, 3, say, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sorakan haleluya. Sama-sama katakan, come on. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Sekali lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Haleluya. Dengan iman sama-sama katakan, yo, 3, 4. Tuhan Yesus baik.
sangat baik buat kami. Tidak ada Allah seperti-Mu, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang dahsyat, pencipta segala yang ada. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Sampai selama-lamanya kami akan tetap menyembah-Mu. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Tuhan yang layak disembah. Thank you Jesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Yes Lord, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari sama-sama sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau selamanya, selamanya.
semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau Huria batakan na yara la moya seke, Huria la batakan na yara la baya seke, Huria la batakara la bala 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 bala. Bangkitkan imanmu, bangkitkan rohmu. Huria batakara la baya sekara la bala 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 bala. Huria takan na yara la baya sekara la bala 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 bala. Huria takan na yara la baya seke de he yara la mo. Huria batakara la baya sekara la bala 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 bala. Huria takan na yara la baya seke. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami bawa hidup kami, hati kami dengan satu persiapan untuk rindu mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan Engkau disenangkan. Dan Engkau hadir dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga, setiap pribadi lepas pribadi. Hari ini kami mau izinkan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Pimpin kami, biarlah kami tetap di dalam rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Hamba berdoa, biar hari ini Kau curahkan kuasa-Mu Tuhan, pewahyuan, hikmat Allah untuk kami boleh mengerti firman-Mu hari ini. Dan kami mau praktekkan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau penuhi kami. Engkau pimpin kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Orang percaya yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin, amin. Shalom saudara. Saya menyapa buat Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama-sama dengan saya hari ini. Saya senang, saya selalu berdoa. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara semuanya dalam keadaan sehat, dalam berkat Tuhan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Yang percaya boleh katakan haleluya. Saya persilakan dengan hormat duduk kembali di dalam hadirat Tuhan, saudara. Hari ini kita bersyukur. Kita ada di minggu yang pertama. Kita di penghujung tahun, saudara, di bulan November. Nggak terasa sebentar lagi kita masuk perayaan Natal, masuk tahun yang baru. Kalau kita menyadari perjalanan hidup yang kita lewati ini, kita bisa ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apapun saudara, hari-hari yang saudara lewati, perjalanan kehidupan, peristiwa kehidupan yang sedang Anda lewati, apapun itu. Mungkin kau sedang mengalami pergumulan, mungkin kau sedang mengalami masalah dalam pekerjaan, rumah tangga, bisnis, atau apapun semuanya itu. Percaya saudara, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Yang penting begini saudara, ketika kita melewati setiap peristiwa-peristiwa kehidupan kita, masihkah kita tetap fokus kepada Tuhan? Ini yang penting buat kita semuanya saudara. Karena apa saudara? Kesibukan perjalanan kehidupan yang kita lewati ini, kalau kita terlena, kita mulai menikmati terlalu asik dengan di sana,
dengan kehidupan yang seperti kita jalani hari-hari ini, saudara, kita bisa terjebak dalam satu kondisi di mana kita bisa lupa tentang Tuhan, saudara. Manusia biasanya seperti itu. Ketika mulai asik, kita mulai menikmati, mungkin dengan masalah, dengan pergumulan, dengan kebaikan, berkat-berkat Tuhan. Hari ini saya mau refresh kembali buat kita semuanya. Jika saya memunculkan satu pertanyaan buat kita semuanya, apakah kita masih mengasihi Tuhan, saudara? Dengan kondisi setiap keberadaan saudara hari ini. Saya masih punya masalah, Pak. Saya punya pergumulan dengan keuangan, rumah tangga, dengan bisnis saya, Pak. Mungkin dengan kehidupan yang sedang saya jalani. Apapun masalah yang saudara hadapi. Jikalau saya melemparkan satu pertanyaan, apakah engkau masih mengasihi Tuhan? Ini yang perlu kita merenungkan, saudara. Kalau boleh kasih tema khotbah, temanya begini, saudara. Apakah kita mengasihi Yesus? Ini satu perenungan yang menarik. Kenapa saya angkat tema ini? Karena ada banyak orang mulai ragu tentang Tuhan. Ada banyak orang mulai khawatir tentang Tuhan. Ketika punya pergumulan, punya masalah yang mereka hadapi, saudara. Pak, bagaimana kita bisa tahu, Pak, ukuran tentang standar kita untuk mengasihi Tuhan, Pak? Ini yang menarik kan, saudara ya. Orang mungkin punya definisi yang berbeda-beda. Punya cara untuk menerjemahkan atau mempraktikkan cara mengasihi Tuhan. Masing-masing punya porsi yang berbeda-beda. Betul ya? Tapi ternyata, saudara, Yesus pernah memberikan satu standar yang luar biasa, saudara. Saudara boleh buka Alkitabnya di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15, saudara. Ini Yesus sebelum dia naik di atas kayu salib, mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya, murid-muridnya pada waktu itu, dia sempat berbagi kebenaran buat murid-muridnya pada waktu itu, dan pesan ini ditangkap oleh murid yang mengasihi Tuhan, Rasul Yohanes. Alkitab berkata demikian, saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow, ini pesan Tuhan ini luar biasa. Standar yang seperti apa ketika kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan. Ternyata Tuhan pernah ngomong sama murid-murid. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Haleluya. Ini satu perenungan yang menarik, saudara. Mungkin hari ini saudara lagi pengen butuh jawaban. Aku mengasihi Tuhan, Pak. Yesus ngomong loh. Apakah engkau betul-betul menuruti segala perintahku? Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Bukan setengah-setengah, bukan yang baik menurut kita. Tapi segala perintahku. Satu pondasi, satu dasar, satu perintah yang luar biasa. Saudara jangan pernah mengaku Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, kalau Anda nggak berani melakukan segala perintah Tuhan, saudara. Bahkan di ayatnya yang sebelumnya ngomong begini, waktu engkau percaya kepadaku dan menuruti firmanku, engkau akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, bahkan jauh lebih besar dari apa yang pernah aku lakukan. Wah, ini satu janji yang luar biasa, saudara. Nah, bagaimana kita belajar untuk melakukan perintah Tuhan dan mempercayai perintah-perintah Tuhan, sehingga hidup saudara mengalami terobosan dalam pekerjaan, dalam bisnis, masa depan, dalam pelayanan saudara. Kita nggak bisa pilih-pilih, saudara. Melakukan segala perintah Tuhan. Saudara, hari ini harapannya Tuhan begini, saudara. Jangan bertindak atau melakukan segala sesuatu yang tidak berdasarkan atau sesuai dengan firman Tuhan. Definisinya berarti pesannya di situ, saudara. Hari-hari ini saya berdoa waktu kita melakukan perintah Tuhan bukan karena terpaksa, tapi karena kita betul-betul mengasihi Tuhan.
Yang setuju dengan saya katakan amin. Saudara, hari ini kita akan belajar. Ada satu tokoh orang yang sepertinya biasa-biasa. Tapi menarik perlu kita pelajari saudara. Kenapa? Saya waktu membaca ini saudara, bagaimana orang ini bisa mengajarkan saya secara pribadi. Saya berdoa hari ini waktu Anda dengar khotbah hari ini, ikut ibadah hari ini, Anda boleh merenungkan baik-baik. Satu pribadi, seorang wanita yang sederhana, di mana dia mengajarkan bagaimana dia mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Yesus. Ayo buka kitab itu saudara. Di dalam Injil Yohanes, Injilnya sama saudara. Pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya baca buat kita semuanya ya. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turun makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat yang berikutnya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Wow, ini apa namanya, orang akuntan saudara ya. Nanti perhatikan baik-baik. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam gas yang dipegangnya. Ayat yang terakhir, ayat yang selanjutnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Ayat terakhir, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saya mau ajak, kisah ini kisah yang menarik saudara. Saya mencoba untuk menerjemahkan dengan bahasa bebas saya. Sebelum 6 hari menjelang Paskah, Tuhan kembali hadir dalam satu keluarga. Ini keluarga Lazarus, orang yang dikenal sama Yesus. Di situ ada 3 bersaudara yang namanya Maria, Marta, dan Lazarus. Ketika Yesus hadir dalam keluarga ini kembali saudara, ini ada satu peristiwa yang menarik. Di mana ketika Yesus datang, Marta yang melayani, Maria datang sama Yesus. Alkitab berkata begini, dia mengambil minyak setengah kati. Ini kalau setengah kati ini kalau tadi saya cari searching di Google saudara ya, kalau dibandingkan kira-kira mungkin 500 mililiter gitu saudara ya, setengah liter minyak narwastu. Minyak narwastu ini adalah minyak yang mahal pada zaman itu saudara. Bagaimana dia memberikan sebuah gambaran untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Pesan apa yang kita bisa pelajari dari tindakan yang dilakukan oleh Maria ini saudara? Perlu Anda ketahui dulu saudara, kenapa Maria kok berani melakukan tindakan yang seperti ini? Kalau saudara baca Alkitab, di pasal yang sebelum-sebelumnya, Lazarus itu pernah mati saudara. Kemudian Marta datang sama Yesus dengan nangis-nangis. Kemudian Tuhan ngomong, tunggu waktuku belum tiba. Lazarus nggak mati, dia cuma tidur. Kemudian Maria hadir, datang sama Yesus. Kita berkata akhirnya hati Yesus masgul, dia nangis, dia iba, kemudian dia membangkitkan Lazarus. Bisa kemungkinan. Kenapa Maria melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Mungkin kalau pikiran nalar manusia nih, mungkin dia tahu betul bagaimana Tuhan sudah bekerja buat kehidupan keluarganya yang namanya Lazarus, yang harusnya sudah mati, tapi dia bangkitkan saudara.
ada satu turning point di sini yang perlu saya ajak saudara merenungkan baik-baik. Maria pernah mengalami masalah yang berat dalam hidupnya. Dan Tuhan tolong saudaranya yang namanya Lazarus yang harusnya udah mati dibangkitkan kembali. Saudara, saya ajak merenung baik-baik ya. Hari ini saudara dan saya kalau masih ada sampai hari ini, saya terlalu yakin dan percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bahkan kalau kita nanti dipanggil Tuhan, kita tuh punya tempat di surga loh saudara. Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan dosa saya. Kita ini orang-orang yang berharga, yang spesial di hadapan Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Apa yang akan kita lakukan dengan hidup yang ada hari ini? Supaya kita betul-betul bisa mengasihi Tuhan. Di dalam catatan saya, ada dua hal yang sangat menarik yang kita bisa pelajari tindakan Maria ini saudara. Bagaimana dia menerjemahkan kasihnya buat Tuhan Yesus. Menurut catatan saya, yang pertama begini saudara. Maria betul-betul memberikan sebuah keteladanan. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik yang lahirnya dari hati saudara. Kenapa saudara? Tadi kita bilang begini. Dia mengeluarkan setengah kati minyak narwastu. Setengah liter minyak narwastu. Narwastu itu minyaknya harganya sangat mahal saudara. Dia pecah buli-buli yang isinya setengah kati minyak narwastu. Kemudian kita begini. Dia pecahkan kemudian dipakai untuk mengurapi Yesus. Di situ ada satu perkataan yang nyelip. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Yudas itu muridnya Yesus. Kita bilang dengan jujur. Dia suka mencuri. Dia nggak jujur. Suka ngambil uang kasnya yang dipegang sama dia saudara. Dia bisa punya terjemahan. Waktu melihat satu peristiwa. Di mana Maria memecahkan minyak narwastu. Langsung muncul angka karena saya yakin mungkin dia orang akuntan saudara. Tiba-tiba dia ngomong, waduh minyak ini harganya kalau dijual bisa 300 dinar. Kalau dibagikan buat orang miskin dijual, waduh bisa nolong banyak orang. Saudara kita hitung-hitungan saudara ya, 300 dinar. Bicara mata uang dinar pada waktu itu adalah upah orang kerja satu hari. Kalau kita hitung dengan hari ini, rata-rata di Jakarta nih ya mungkin tempat-tempat lain saya nggak tahu. Minimal sekarang rata-rata kehidupan orang kerja sehari 100 sampai 150 ribu. Saya ambil angka 150 ribu. Satu hari. 300 dinar berarti 300 hari. Kalau saya hitung dengan angka 150 ribu, berarti harga minyak ini sekitar 45 juta. Saya sedang nggak ngomong angka saudara di sini saudara. Yang menarik begini saudara. Bagaimana Maria ini berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Orang yang berani memberikan terbaik buat Tuhan. Itu kalau lahirnya nggak dari hubungan nggak bisa saudara. Yang mengerti boleh katakan amin. Anda kalau nggak punya hubungan dengan Tuhan, sulit Anda bisa menerjemahkan untuk mengasihi Tuhan. Saya waktu lalu pernah membaca satu artikel, lupa saya yang kirim siapa gitu ya. Suatu kali ini seorang ayah lagi ngobrol sama anaknya yang kecil. Dia punya anak sekitar 5 tahun. Dia ngomong sama ayahnya, ayah Tuhan itu ada nggak ayah? Oh ada dong nak, masa Tuhan nggak ada? Pertanyaan saya, Tuhan itu besar nggak ayah? Besar, Tuhan itu hebat. Dari mana ayah bisa tahu Tuhan itu besar? Akhirnya ayahnya dapat hikmat saudara. Anak ini dibawa pergi di dekat airport saudara. Kemudian ketika lihat pesawat yang sebentar lagi akan mendarat. Ayahnya kasih tahu tunjuk sama anaknya. Coba lihat pesawat di atas itu. Pesawat itu besar apa kecil? Kecil ayah. Iya dari jauh kecil sekali. Karena masih jauh saudara.
Cuman kelihatan pesawatnya kecil, kemudian gelap-gelip. Pesawatnya kecil ya nak, coba tunggu sebentar lagi. Nggak lama berselang dia putar, kemudian dia mulai turun mau mendekati mendarat di landasan saudara. Kemudian ayahnya ngomong sama anaknya, "Nak, pesawatnya masih kecil apa besar?" "Oh iya ayah, ternyata pesawatnya besar." Nak, ayah mau kasih satu pesan yang menarik pelajaran hari ini tentang pesawat ini. Kalau engkau melihat dari kejauhan, engkau hanya melihat batasan ukuran mata memandang. Pesawatnya kecil. Kalau engkau semakin mendekat, engkau akan tahu betapa besarnya pesawat itu yang sedang kita lihat. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Semakin engkau dekat sama Tuhan, engkau akan semakin mengerti betapa besarnya Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda nggak punya hubungan sama Tuhan, saudara, Anda akan merasa jauh. Sehingga Anda melihat Tuhan sepertinya kecil, bahkan nggak punya kesempatan lagi membanggakan Tuhan dalam hidupmu. Waktu engkau punya masalah itu menjadi besar dalam hidupmu, engkau akan melihat Tuhan lebih kecil dibandingkan masalah saudara. Tapi kalau engkau membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan, masalahmu akan menjadi kecil. Karena Tuhan kita jauh lebih besar dibandingkan masalah yang sedang kita hadapi. Yang percaya boleh katakan haleluya. Saudara, jadi kuncinya sederhana. Hari ini ayo gak ada kata lain. Bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Yang mau katakan amin saudara. Kalau engkau makin dekat dengan Tuhan, engkau akan makin mengerti betapa besarnya Tuhan Yesus. Betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita orang-orang percaya. Amin saudara. Itu yang pertama saudara. Tindakan Maria yang kita bisa pelajari yang pertama. Orang kalau dekat sama Tuhan, dia pasti berani memberi yang terbaik dalam hidupnya. Apa yang Anda punya hari ini? Berani gak Anda berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan dalam hidupmu? Kalau ngomong ukuran untuk memberi buat hidup kita saudara. Manusia gak pernah mengenal kata cukup. Coba renungkan baik-baik. Anda bekerja, Anda hidup sampai hari ini saudara. Berapa banyak berkat, fasilitas yang Anda nikmati dengan dibandingkan Anda pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan taruh di dalam hidupmu masing-masing pribadi lepas pribadi. Coba renungkan baik-baik. Jangan biarkan Anda menikmati bagian Anda yang berlebihan. Sementara kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Tuhan ngomong loh, kalau engkau mau mengasihi aku, lihat di sekelilingmu. Apakah mereka menikmati keberadaanmu? Itu yang paling penting saudara. Yang kedua begini saudara, tindakan Maria apa yang kedua yang menarik? Yang saya perhatikan begini, tadi yang pertama dia memecahkan setengah kati minyak dalam buli-buli yang berisi minyak narwastu. Yang kedua begini saudara, kemudian Maria setelah dia mengurapi Yesus dengan minyak, dia menyeka dengan rambutnya saudara. Saudara perhatikan baik-baik, ini ada satu pesan yang penting. Pesan yang kedua begini, Maria melewati batasan tradisi pada waktu itu. Kalau saya boleh pakai bahasa saya begini, Maria membongkar paradigma tentang tradisi, tentang kebiasaan, tentang ritual-ritual agama, adat istiadat pada waktu itu. Dia buat terobosan di dalam hidupnya, saudara. Kalau ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Buat terobosan dalam hidupmu. Maksudnya apa Pak Roni? Maksudnya begini saudara. Orang-orang Israel pada waktu itu, kalau mereka terima tamu saudara, di rumah depan rumah mereka itu disediakan semacam kayak tempayan. Sebelum mereka masuk rumah, harusnya tuan rumah itu melayani tamunya, diambil airnya kemudian dicuci kakinya, setelah itu diseka pakai kain baru boleh masuk. Itu tradisi kebiasaan orang-orang yang biasa saudara. Kenapa Maria begitu hebat dapat penghargaan sama Tuhan? Akhirnya kemanapun berita Injil diberitakan, nama dia akan dibawa-bawa. Kenapa yang menarik saudara? Maria ini menerobos ritual-ritual, tradisi-tradisi yang biasa
Dia sedang membongkar, mengingatkan saudara dan saya, dia sedang membongkar kebiasaan kehidupan kerohanian yang biasa-biasa. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Anda peduli nggak dengan pelayanan yang dipercayakan dalam hidupmu? Anda peduli nggak dengan pekerjaan Tuhan yang Anda lihat hari-hari ini? Kalau Anda mengaku orang percaya, orang Kristen, murid Tuhan, Anda akan terganggu loh kalau Anda nggak lakukan apa-apa, saudara. Maria sedang mengajarkan kita, hari ini saya dijamah, saudara, waktu baca ini. Maria betul-betul mengajarkan kita bagaimana dia menerobos sebuah tradisi kebiasaan. Yang mungkin biasanya kita apatis, saya nggak peduli dengan pelayanan. Yang penting gua lakukan, jadi jemaat, jadi aktivis. Kalau mau melayani saya lagi, yang penting saya sudah pelayanan cukup. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda menganggap pelayanan sebagai sebuah beban, Anda akan menderita, saudara. Satu hal yang saya tahu ya, waktu Anda melibatkan hidupmu di dalam kepentingan pekerjaan Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan. Yang setuju katakan amin. Anda harusnya bangga jadi orang Kristen, jadi orang percaya. Kemanapun Anda melangkah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi, di dalam dunia marketplace saudara, Anda bawa nama Yesus di dalam hidupmu, saudara. Dunia akan melihat kita orang-orang yang beda. Atau Anda memilih menjadi orang-orang yang apatis. Pak, itu bukan urusan saya. Maria mengajarkan buat kita hari ini. Dia menerobos batasan-batasan kerohanian. Tradisi-tradisi yang mungkin biasanya yang penting begini aja cukup, Pak. Yang kedua begini, yang penting doa, yang penting baca Alkitab. Doa dan baca Alkitab itu menjadi sebuah kewajiban. Karena Pak Pendeta ngomong, Pak, kalau bangun pagi doa, kemudian baca Alkitab. Saudara, saya sangat sedih, saudara. Kalau saudara baca Alkitab dan doa, itu karena kewajiban, saudara. Tuhan kita itu penuh kasih. Yang percaya katakan amin. Waktu Anda baca Alkitab, Anda berdoa, sebetulnya bukan menambah Anda jadi hebat supaya Tuhan sayang saudara. Waktu Anda baca Alkitab, Anda doa, Anda itu makin sayang sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan jadikan Anda baca Alkitab, kemudian Anda berdoa itu karena kewajiban. Salah, saudara. Firman Tuhan dan doa ini dasar, pondasi, kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Dua hal ini menarik. Satu peristiwa Maria mengurapi Yesus. Ada dua kebenaran yang kita bisa gali hari ini. Bagaimana dia belajar memberikan hal terbaik di dalam hidupnya. Karena ada relationship, ada hubungan. Yang kedua, Maria mengajarkan kita untuk menerobos tradisi-tradisi. Pokoknya Pak, kebiasaan yang kita bangun cuman biasa-biasa, bangun tidur, baca firman Tuhan, doa, menjadi sebuah kewajiban. Kemudian Anda pelayanan cuman rutinitas, Anda menjalani hidup yang penting kelihatan Kristen. No! Hari ini waktunya saudara. Kita ada di gelombang Pentakosta yang ketiga. Tuhan lagi mendengung-dengungkan, ngajak kita semuanya. Ayo menjadi bilangan-bilangan yang terlibat di dalamnya. Saya berdoa. Hari ini, firman ini menegur saudara dan saya. Dan kita mau bergerak sama-sama saudara. Untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Mungkin dengan uang saudara. Dengan waktu saudara. Mungkin dengan daya saudara. Dengan tenaga apa yang Anda punya, dengan kemampuan, dengan skill, semuanya apapun yang Tuhan berikan buat hidup saudara, masing-masing, ayo lakukan yang terbaik buat Tuhan. Terobos batasan-batasan yang mengganggu hidupmu. Ingat,
Kekristenan bukan cuma sekedar agama, tapi hubungan dengan Tuhan. Kalau engkau betul-betul mengasihi Tuhan, doa bukan ritual agama, tapi kita sedang membangun hubungan dengan yang punya surga. Saya berdoa hari ini, kita betul-betul mengalami terobosan dalam hidup kita. Yang mau, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau bisa bicara dengan kebenaran firman-Mu. Kalau hari ini engkau bertanya apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan. Biarlah hari ini kita bisa menjawab, Tuhan, kami sedang belajar untuk mengasihi-Mu. Kalau mungkin hari ini kami jatuh, kami gagal, kami lupa, kami lalai, kami sibuk Tuhan. Hari ini biar Engkau ingatkan kami kembali. Untuk kami kembali dalam rencana Tuhan. Karena hidup kami milik Tuhan. Tuhan, berkati umat-Mu di mana mereka berada. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Beri hikmat, beri urapan. Sehingga mereka boleh menangkap firman-Mu hari ini dan mereka mau melakukannya. Terima kasih Bapa. Materaikan dalam hati kami. Saatnya kami akan masuk dalam pejaman kudus. Kami mau siapkan hati di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pejaman kudus, mari siapkan roti dan anggur di dalam rumah masing-masing. Sambil saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini. Mari siapkan roti dan anggurnya saudara. Alkitab berkata demikian saudara. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap kali kita merayakan pejaman kudus, saudara ingat baik-baik. Ini bukan ritual agama. Firman Tuhan berkata, kita sedang memperingati tentang kematian Tuhan sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Ada satu pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tanpa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, kita nggak bakal bisa masuk surga, saudara. Waktu Tuhan mati di atas kayu salib, hari ini mungkin kau yang belum mengenal Tuhan. Hari ini kau mungkin yang baru dengar firman Tuhan hari ini. Waktu engkau menghampiri Tuhan dengan iman percaya kepada nama Yesus Kristus Tuhan, kita akan diselamatkan. Yuk, siapkan hati kita dan Tuhan mau makan pejaman kudus ini dengan cara yang benar. Yuk kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Jika sekiranya ada dosa, baik pikiran, perkataan, perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan, bereskan di hadapan Tuhan saudara. Tuhan sucikan kami kembali. Oh rapasekana takarabata karalapa. Kami percaya waktu kami mengaku, Engkau setia dan adil, Engkau yang menyucikan kami dari setiap pelanggaran dan kejahatan dosa kami Tuhan. Dan kami bermaksud dalam pejaman kudus. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh rapasikana takarapatakara. Jangan ada yang diam saudara. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur di Terima hadapan kasih Tuhan. Oh rapasikana. Urabatakan nayaralabaya shikaralabalabalabalabalabalaba. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang menyucikan setiap kami, yang menguduskan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus.
Sorak-sorai kemenangan. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar Allah Roh Kudus menuntun kami. Kami bukan saja sebagai pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah bersatu dengan kami. Kami percaya ada kuasa dalam tubuh dan darah Yesus. Waktu engkau sakit-sakitmu disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang terikat dengan kekhawatiran, dengan kekhawatiran hidup, apapun masalahmu, engkau akan mengalami kelambasan, pemulihan, dan engkau akan menerima jawaban doa yang selama ini engkau doakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, orang percaya yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan pada pagi hari ini kalau kami boleh menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan, buat roti dan anggur yang boleh kami terima Tuhan. Kami percaya pengurapan yang dari Tuhan, hikmat berkat yang senantiasa baru turun atas setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami saat ini berdoa bersatu hati untuk para pemimpin kami Tuhan, untuk Bapak-Bapak rohani kami berdoa buat Paniko beserta dengan 4 wakilnya. Kami percaya hikmat, kesehatan yang sempurna turun atas pemimpin kami. Kami percaya berkat Tuhan juga turun atas setiap mereka beserta dengan keluarga besar. Kami juga berdoa untuk Gembala rayon kami Pak Budianto Totong Tuhan, juga Gembala cabang kami Pak Joshua Roni Pujianto Tuhan di tempat ini. Kami percaya lewat pemimpin-pemimpin kami, hikmat, kesehatan yang sempurna, bahkan pewahyuan yang lebih lagi Tuhan turun atas setiap pemimpin kami beserta dengan keluarga besar mereka. Kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau terus memulihkan keadaan bangsa kami. Kami percaya ada berkat Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Pemulihan yang sempurna turun atas bangsa kami. Shalom Tuhan turun atas bangsa kami. Kami percaya kegerakan Pentakosta ketiga sedang terjadi hari-hari ini buat bangsa kami Tuhan. Kami melihat kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada di GBR Emporayon 1H yang boleh terus senantiasa setia Tuhan dalam ibadah online. Kami tahu ini gak mudah Tuhan, tapi biar lewat setiap ibadah yang boleh kami ikuti Tuhan lewat ibadah online ini, kami berdoa buat setiap mereka, setiap keluarga diberkati, kesehatan yang sempurna Tuhan, dijauhkan dari setiap mara bahaya Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang seminggu ke depan, senantiasa mengikuti setiap jemaat kami di GBR Puasa 1H. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu sepanjang seminggu ke depan. Kami percaya kami menerima berkat dan anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami juga akan menerima berkat yang daripada hamba-Mu. Mari umat yang dikasih Tuhan, sebelum kita akhiri pada kita mau sama-sama siapkan hati dengan iman percaya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, tangan kami terangkat kepadamu, karena kami tahu hidup kami karena berkat Tuhan. Kembalilah dengan segala aktivitasmu Bapak Ibu Saudara, dengan membawa berkat Tuhan. Hari ini curahkan Bapa. Berkat yang Kau janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Engkau curahkan dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih anugerah, damai, sejahtera dan perlindungan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup.
penyertaan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua, menyertai kami semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Orang percaya yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan memberkati kita semuanya berlimpah-limpah. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Satu kali lagi lambaikan tanganmu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.